Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina abdi hamdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini dicatat sebagai amal kebaikan buat kita semua ya, amin. Dan menjadikan saksi buat kita hadirnya di majelis ilmu, hadir di majelis taklim, hadirnya di majelis zikir, insyaallah itu lebih baik daripada bumi dan isinya ya, insyaallah. Karena salah satu keutamaan orang mencari ilmu itu, kalau wafat meninggal dunia itu insyaallah di surga kelak bedanya 1 derajat dengan Nabi dan Rasul. Pernah dulu PMK maksudnya di bulan suci Ramadan ada yang wafat ketika itu lagi di masjid, kemudian yang keduanya lagi baca Quran gitu ya, lagi itikaf, kemudian lagi mencari ilmu tentu, dan tentu lagi saum karena di bulan suci Ramadan. Insyaallah husnul khotimah, luar biasa. Nah, ini harapan setiap mukmin, mukminah, muslim, muslimah tentu wafat dalam kondisi husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang husnul khotimah ya, amin. Baik sekalian, insyaallah saya akan membahas berkaitan tentang Allah itu maha baik. Jadi tadi orang akan menggapai kebahagiaan itu dengan hatinya hati yang bening, yang bersih, yang senantiasa tenang begitu. Nah, hati yang baik kemudian juga diterimanya Allah Subhanahu wa taala tentu diawali dengan diri kita masing-masing. Maka saya akan sampaikan di sini hadis dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-10, diriwayatkan oleh Muslim dan disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, amin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik begitu. Nah, kita bahas nanti apa itu baik ya. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sama memerintahkan juga kepada para rasul. Jadi Allah merintahkan kepada kita ini itu sama juga Allah merintahkan kepada para utusan, para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para utusan, para rasul, makanlah kamu sekalian dari yang baik-baik dan beramal soleh. Artinya lakukanlah amal yang baik. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu
kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah kamu sekalian min thayyibatin, dari yang baik-baik, apa-apa yang telah kami karuniakan rizki kepada kamu sekalian. Nah, dua ayat ini sama. Kepada orang beriman Allah merintahkan untuk makan yang baik. Begitu juga Rasulullah, para utusan-utusan yang lain itu pun sama, diperintahkan untuk makan yang baik. Jadi nggak ada bedanya, harus baik semuanya. Nah, kemudian summa zakar rajul. Kemudian Rasulullah ketika itu menyebutkan ada seseorang yutilus safar ash'as aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya Rabb ya Rabb. Rasulullah ketika itu menyebutkan ada seseorang yang mana beliau itu perjalanannya panjang dari satu tempat ke tempat yang lain, artinya musafir. Rambutnya kusut masai, pokoknya kusut aja, menandakan bahwasanya perjalanan begitu panjang. Wa akbar, dan juga banyak debu. Tentu di negara Timur Tengah, dan dulu tentu ya, kan perjalanannya itu adalah perjalanan yang sulit air juga. Kemudian melewati gurun pasir, beda dengan sekarang ya. Maka orang tersebut itu berjalan di satu tujuan yang begitu jauh, kondisinya itu as akbar, jadi rambutnya kusut masai, kemudian penuh dengan debu pakaiannya. Yamuddu yadayhi las sama ya Rabb ya Rabb, dan dia mengangkatkan kedua tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram. Sedangkan makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, wa ghudiya bil haram, dan dirinya perutnya itu dipenuhi dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, lalu lantas bagaimana doanya mau diijabah? Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini hadis yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena merupakan pondasi Islam dan juga mabanil ahkam, yaitu berkaitan tentang kekuatan hukum-hukum ataupun pondasi daripada hukum Islam. Jadi saya ulangi hadisnya secara terjemahannya. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi beliau, amin. Sahabat Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi kalau kita dengar siapa Abu Hurairah, itu Abu Hurairah itu nama daripada nama panggilan, sebutan, ya, bukan nama asli. Nah, sedangkan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Beliau menyampaikan hadis ini bahwasanya Rasul bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan berkaitan tentang dua ayat surat Al-Mu'minun ayat 51 dan surat Al-Baqarah 172 yang menunjukkan bahwa perintahnya Allah itu ditujukan kepada umat Islam, orang beriman, sama juga Allah merintahkan kepada para rasul, para utusan. Hadis ini pun menyebutkan bahwa ada seseorang laki-laki dalam perjalanan yang jauh, kondisinya kusut masai, berdebu, kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi sayang, makanannya haram, kemudian minumannya haram, pakaiannya haram, dirinya dipenuhi dengan keharaman. Lantas bagaimana mau diijabah doanya? Hadis riwayat Muslim. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang pemahaman hadis. Yang pertama adalah at-thayyib al-maqbul. Yang baik itu syarat diterima. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan,
Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Apa maksud daripada Allah itu maha baik? Maksud daripada Allah maha baik artinya Allah itu thahirun munazzahun. Allah itu suci, Allah itu terbebaskan dari hal-hal yang kurang, minan naqais. Artinya Allah itu sangat maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Contoh, ketika Allah mentakdirkan kepada seseorang sakit, baik buruk, jangan nyebut buruk karena Allah itu thayyib, Allah itu maha baik. Jadi kalau bapak sakit itu baik atau buruk? Baik, ingat ya. Kenapa? Karena itu maha baik. Nah, kenapa? Karena dengan sakit itu pasti ada kebaikan. Ada kebaikan. Contohnya apa? Dengan sakit, pertama doa kita diijabah, mustajab doanya Pak. Yang kedua, dosanya diampuni, jelas ya. Yang ketiga, derajatnya naik tuh, naik. Namanya ujian Pak. Kalau ingin naik kelas harus ujian kan begitu ya. Kalau nggak mau naik kelas ya nggak akan ada ujian begitu. Jadi kalau ibu misalkan dulu naik tingkat dari SMP ke SMA ya harus ujian. Maka dengan ujian tersebut akan naik kelas begitu. Maka dengan sakit itu banyak kebaikan. Dengan sakit maka ada ladang amal soleh. Contohnya apa? Banyak orang yang nengok kepada kita kalau yang sakit Pak ya, dan banyak mendoakan, dan itu merupakan amal soleh yang ngalir. Misalkan saya sakit, ada yang nengok, maka orang yang nengok tersebut kepada saya, itu orang tersebut akan diiringi oleh 70.000 malaikat bersama dia, malaikat rahmat, dan terus mendoakan. Nah, itu ada kebaikan sehingga ya dengan adanya sakit. Kemudian juga kita perhatikan dengan adanya sakit, tidak sedikit orang yang mendoakan kita juga tuh, yang tadinya pernah didoakan oleh temannya, oleh sahabatnya, oleh keluarganya karena sakit sehingga didoakan begitu. Itu dengan sakit. Maka Allah itu thayyib, Allah itu maha baik Pak, maha baik. Kemudian dengan sakit gimana? Ada rizki mengalir kepada makhluk Allah yang lain ya. Contohnya rumah sakit dapat kucuran dana dari kita, kemudian apotek juga dapat dari kita Pak, dengan sakit. Jadi luar biasa, Allah itu maha baik, maha baik. Maka kalau kita mengimani kepada qada dan qadarnya Allah, itu khairihi min syarrihi, baik dan buruknya itu menurut kita boleh jadi jelek, tapi tidak ada menurut Allah itu yang jelek, semuanya sempurna baik Pak. Maka innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, baik dalam qada dan qadarnya, kemudian juga maha baik dalam penciptaannya, kemudian ketetapannya semua adalah baik, nggak ada yang buruk, nggak ada yang jelek. Ini maksud daripada innallaha thayyibun ya, sesungguhnya Allah itu maha baik. Dan thayyib itu salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, thayyib. Kalau di dalam Asmaul Husna yang 99 itu masuknya kepada Al-Quddus. Al-Quddus artinya maha suci. Allah maha suci dari segala hal kekurangan, sangat maha sempurna begitu. Itu thayyib ya. Baik, selanjutnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Tidak menerima dari apa saja yang baik tersebut. Yang pertama adalah yashmulu, mencakup apa saja baikan itu. Pertama adalah berkaitan tentang amal, amal perbuatan. Amal perbuatan kita harus baik. Yang keduanya al-amwal, harta pun harus baik. Yang ketiganya adalah i'tiqadat, yaitu keyakinan pun harus baik. Yang keempatnya adalah termasuk harus baik al-aqwal, yaitu ucapan, perkataan kita harus baik. Jadi karena Allah itu maha baik, maka kita pun harus baik.
baik itu perkataan, baik itu perbuatan, baik itu harta, baik itu keyakinan, harus baik semuanya. Karena salah seorang yang mengimani Allah itu maha baik, berarti harus baik segala apapun yang ada dalam diri kita. Nah, itulah penamaan Allah itu maha baik. Contoh, Allah itu tidak akan menerima amal perbuatan yang sifatnya itu tidak baik. Contoh amal yang tidak baik apa? Yang tidak baik. Contohnya adalah adanya ujub. Ujub, tahu ujub? Ujub itu membanggakan hati. Jadi merasa dirinya itu paling baik, ya. Merasa semua itu karena dirinya, bukan karena Allah. Padahal kita bisa ngaji itu Allah yang memberikan petunjuk, memberikan taufik, hidayah taufik, memberikan kecerdasan, ya. Itu semua adalah karena Allah, bukan karena manusia. Orang yang ujub itu mengandalkan kemampuan diri. Itu ujub, membanggakan hatinya, merasa segalanya adalah dia yang melakukan. Nah, itu ujub namanya. Dan ini merupakan amalan yang tertolak. Jadi Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka amal kita harus baik, begitu, baik. Jadi sholat pun harus baik amalnya. Contoh sholat yang tidak baik yaitu sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Seperti hanya kita ketahui bahwasanya dalam sholat itu ada berapa rukun. Nggak ada yang tahu rukun sholat? Ya, rukun sholat. Ada yang menghitung 13, ada yang menghitung 15, menghitung 18 atau 17. Intinya itu sholat itu ada 3 rukun yang besar. Yang pertama rukun qalbi, rukun hati. Yang keduanya adalah rukun qauli, rukun ucapan. Yang ketiganya rukun af'al, rukun pekerjaan. Itu sholat. Kalau sholat kita tidak baik, maka Allah tidak akan menerima, gitu. Jadi ada 3 ya, rukun qauli, rukun ucapan, rukun qalbi, rukun hati. Ketiganya rukun fi'li, yaitu rukun pekerjaan. Rukun qauli apa? Rukun ucapan. Nah, ada 5 tuh rukun ucapan. Ya, jadi rukun pertama dulu rukun qalbi, rukun hati. Yang keduanya rukun qauli, rukun ucapan. Ketiga rukun fi'li, rukun pekerjaan. Rukun qalbi itu cuma 1, yaitu hati. Contohnya niat. Niat itu di dalam hati, begitu. Nah, ketika sholat harus niat. Tidak niat maka tidak akan diterima sholatnya. Nah, itu yang pertama. Dalam hati. Dilisankan hukumnya sunnah saja. Yang kedua rukun qauli, rukun ucapan. Rukun sholat yang kedua rukun qauli ucapan. Ada berapa? Ada 5 ya. Apa saja? Takbiratul ihram, ya. Takbir itu ada 2, takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Takbir intiqal, takbir perpindahan dari ruku ke sujud, kemudian sujud ke duduk dan antara 2 sujud, itu namanya takbir perpindahan, intiqal. Nah, itu hukumnya sunnah. Yang rukun, yang wajib itu hanya 1, yaitu takbiratul ihram. Namanya rukun apa? Rukun ucapan. Kalau nggak diucapkan sah nggak? Tidak sah. Misalkan lagi sholat, jadi dalam hati takbirnya nggak sah, Allah tidak akan menerimanya. Ya, harus diucapkan Allahu Akbar dan harus betul. Itu yang pertama. Rukun qauli yang kedua apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah harus baik, karena Allah itu maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi harus baik bacaannya, karena ketika kita sholat itu bermunajat dengan Allah, silah, ada hubungan. Ketika kita membaca Al-Quran itu merupakan hubungan kita, berbincangnya kita atau bercakapnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
maka Al-Fatihah itu harus baik. Al-Fatihah itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yaitu tasyahud. Tasyahud. Yang asyhadu an la ilaha illallah itu harus baik, harus baik. Yang keempat, salawat, salawat ya kepada baginda Rasul. Yang kelimanya, salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu harus baik, baik. Kemudian dia tidak diucapkan dengan lisan, maka salatnya tidak sah, berarti tidak baik dan tidak diterima. Nah, itu dalam salat saja. Kemudian ada namanya rukun fi'li, rukun pekerjaan dalam salat. Ada berapa? 6. Ya, 6, Pak. Berdiri. Ya, lihat, kita berdiri lagi salat kan ya. Habis berdiri apa? Ruku. Habis ruku? Tidak. Ada berapa tuh? 3. Kemudian ruku, kemudian ya berdiri, ruku, i'tidal, udah 3. Kemudian sujud 4. Terus 5 duduk di antara 2 sujud ya. 6 duduk akhir, duduk akhir. Nah, itu 6 harus dilakukan. Kalau duduk yang pertama itu hukumnya apa? Misalkan sholat zuhur, kan duduknya 2 kali itu, tahiyatnya tuh, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal hukumnya apa? Nah, ya, tahiyat akhir itu rukun. Sekarang ibu lagi sholat, mau sholat zuhur, tidak tahiyat awal, berdiri aja, gimana? Sah nggak? Langsung rakaat ketiga, Pak. Allahu Akbar, misalkan. Sah tetap, tapi disunnahkan sujud sahwi begitu. Nah, ini harus baik sholat kita. Kalau nggak baik ya nggak diterima, karena Allah itu maha baik. Harus baik sholat kita, harus baik apapun begitu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nah, maka alhamdulillah nih ya bapak-bapak, ibu-ibu lagi pesantren di sini, pelajari itu detail bagaimana cara sholat yang baik dan benar, karena Allah itu maha baik begitu. Terus bertanya Pak ya, harus detail Pak, detail. Jangan sampai kita sholat capek tahajud misalnya, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi nggak diterima, kan sayang ya, sayang. Harus diterima, syaratnya harus belajar ya dengan baik dan benar. Jadi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nah, termasuk juga yang bisa merusak amal perbuatan kita, harus kita lihat, evaluasi, ini baik atau benar atau salah, mohon maaf. Contohnya misalkan ketika kita ibadah niatnya salah, kemudian adanya takabur, adanya riya, pokoknya harus diperbaiki. Misalkan zikir pun ya harus baik juga ya, jangan sampai ada niat yang salah juga. Yaitu yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah dari amal perbuatan itu harus baik. Apa yang kita lakukan harus baik. Yang kedua, amwal, harta. Harta pun harus baik ya. Harta pun harus baik. Jadi harta yang kita miliki didapat dari mana, dibelanjakan untuk apa, itu harus baik semuanya, baik ya. Jangan sampai ada hal-hal yang buruk, yang jelek, sehingga orang yang sodakoh dari harta yang haram, gimana hukumnya? Oh, ya. Nah, jadi harus diketahui, misal ketika dulu kuliah di suatu kampus ada ibu yang jualan warung, jualan gorengan misalkan ya, gorengan. Kemudian karena dulu mahasiswa ya atau mahasiswi, bekal pun sering telat misalkan atau kurang, akhirnya makan di warung Darmaji. Tahu Darmaji Pak? Dahar 5 ngaku hiji ya. Artinya yang makannya 5 ngakunya 1. Hitung berapa? 1 padahal 5 begitu.
Nah ini hati-hati yang demikian. Kemudian sekarang ngaji misalkan di pesantren, oh tahu hukumnya, mau tobat kepada Allah. Ingat dulu waktu kuliah pernah makan demikian. Lalu bagaimana caranya? Ya harus segera ke kampus tersebut, cari itu tukang warungnya, si ibu-ibu tadi. Pas ke sana sudah digusur warungnya, udah nggak ada. Bagaimana tuh? Carilah rumahnya, di mana tempatnya. Ternyata rumahnya pun bingung kemana, nggak tahu. Pas ketahuan ternyata udah wafat, meninggal dunia. Maka jatuh kepada ahli waris. Ahli waris tuh. Misalkan 5.000, bagikan kali waris tuh 5.000 itu. Begitu. Ternyata ahli warisnya pun nggak ketemu nih. Gimana caranya? Cari-cari, repot kemana nih? Udah tanya ke kampus nggak tahu juga, kemudian anak-anaknya pun udah nggak tahu di mana gitu. Maka caranya adalah uang yang tadi 5.000 sodakohkan atas nama si ibu tadi, begitu ya. Misalkan tahu si ibunya itu si Pulana, udah kasihkan saya sodakoh atas nama si Pulana. Jangan dimakan tuh, kalau dimakan jadi nggak baik lagi, nggak baik lagi. Ternyata nih udah beberapa tahun ketemu tuh, ternyata masih hidup, maka wajib mengembalikan uang tersebut yang 5.000 tadi. Kenapa? Karena Allah tuh maha baik, begitu, harus baik aja diperbaiki harta-harta kita itu. Jadi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, hartanya pun harus baik ya. Kemudian yang ketiga, akwal, ucapannya pun harus baik, ucapan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh. Kepada Allah ucapan perkataan naik kepada Allah, artinya diterima Allah SWT. Termasuk amal saleh itu akan mengangkatnya, amal-amal kebaikan akan mengangkatnya. Kemudian Allah pun membagi ucapan itu ada dua, perkataan ada dua. Ada ucapan yang thayyib, ada ucapan yang khabis. Dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 26 nanti bisa dilihat ya. Alam tarau kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa faruha fis sama. Apakah kamu tidak melihat Allah memberikan perumpamaan, ya, perumpamaan perkataan yang baik seperti hanya pohon yang kokoh yang baik. Asluha sabitun wa faruha fis sama. Akarnya itu baik, Pak, kuat, kokoh dan menjulang tinggi ke atas. Itulah perkataan yang baik. Beda dengan perkataan yang buruk. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin. Perumpamaan perkataan yang buruk, yang jelek seperti hanya pohon yang jelek. Jadi beda ya. Tadi perkataan yang baik seperti pohon yang baik. Ucapan yang jelek seperti hanya pohon yang jelek. Pohon yang jelek seperti apa? Yang mana akarnya itu tercabut dan tentu tidak akan kuat menahan ya, dan tidak ada manfaatnya sama sekali, dan bahkan menjadikan musibah untuk orang lain, apalagi musim hujan begini ya. Banyak pohon yang tumbang bahkan dengan akarnya. Nah itu perumpamaan daripada perkataan yang jelek begitu. Sudah dirinya tidak manfaat, sudah rusak dan memberikan musibah kepada orang lain. Itu perkataan yang jelek. Contohnya apa perkataan yang jelek? Min afatil lisan, dari bahaya-bahayanya lisan itu sangat banyak ya. Contoh al-kazib, berbohong ya. Kemudian kedua, al-ghibah, menggunjing. Ketiga, an-namimah, ngadu domba. Keempat, sukhriyah ya, membanggakan ya, satu kelompok dengan kelompok yang lain, mengolok-olok. Itu juga perkataan yang jelek. Seperti ghibah kan? Itu perkataan yang buruk, yang jelek. Sebagai Rasul menyampaikan dalam hadisnya,
iyyaka wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina fa innar rajula qad yazni wa yashrab fayatubullah fataballahu alaihi. Hati-hati terhadap ghibah, karena ghibah itu lebih kejam, ya, lebih buruk daripada perzinahan. Kenapa? Seseorang boleh jadi dia berzina atau meminum khamr, bertobat kepada Allah, fataballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Tapi kalau ghibah itu ada hak adami, harus meminta maaf kepada orang yang digibahinya. Oh, itu ghibah, Pak. Lihat dalam surat Al-Hujurat juga dijelaskan di sini tentang ghibah. Maka harus baik, ya, perkataannya harus baik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin salamun alaikum tibdum fadkhuluha khalidin, ya. Jadi Allah tuh nanti akan mewafatkan kita, para malaikat, untuk tugasnya malaikat nanti thayyibin, malaikat yang baik, dan mengatakan salamun alaikum, salamun kesejahteraan alaikum bagi kamu sekalian, tibtum, baik kamu sekalian, fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga khalidin dengan kekal abadi. Nah, jadi perkataan pun harus baik. Jadi lisan ini ucapannya ada dua, ada ucapan yang baik, ada ucapan yang buruk, begitu. Jadi dalam hadis pun Rasul menyampaikan, man yadman baina lihyaihi wa farjaihi admanu lahu dakhala jannah. Barang siapa yang bisa menjamin dua antara mulutnya, artinya lisan, antara lihya itu artinya adalah janggut, Pak, dengan kumis, berarti mulut, lisan. Kemudian wa fakhdaihi, dan juga di antara dua paha, artinya kemaluan, maka saya jamin dia masuk dalam surga. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga dua lubang, mulut dan kemaluan, maka akan dijamin masuk surga. Dan sebaliknya, aksaru ma yudkhilin nas annar al-ajwafani, yang paling banyak manusia masuk ke dalam neraka jahanam itu sebabkan dua hal, al-fammu wal farju, yaitu mulut dan farju, kemaluan. Nah, itu yang menyebabkan banyaknya manusia masuk dalam neraka jahanam. Itu ya. Nah, kemudian sekarang yang keempatnya adalah i'tiqadat, keyakinan. Keyakinan pun harus baik, keyakinan kita. Jadi harus kokoh, Pak. Harus yakin bahwa Allah itu maha baik tadi, harus yakin. Tidak boleh goyah sedikit pun. Misalkan dapat musibah, kemudian mengeluh, kemudian protes, mengadu, putus asa. Keyakinan harus kuat, harus kuat. Kita pelajari berarti akidah. Di antaranya ada kitab yaitu Aqidatul Awam yang dipelajari, harus baik, akidahnya harus kuat. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhir hayat kita. Nah, kita berharap ya husnul khotimah. Yang ada ketika itu seorang muazin di suatu daerah. Ketika azan, tiba-tiba ada wanita yang cantik lewat di depannya. Setelah beres azan, dia ingin meminang wanita tersebut. Akhirnya datang ke rumahnya dan ingin meminang wanita tersebut, Pak. Ini kisah nyata. Setelah itu dia nyampe ke rumahnya dan mengatakan, saya akan menikahimu, saya ini sangat suka. Tapi jawaban wanita tersebut apa? Baik, boleh menikahi saya, tapi syaratnya satu, kamu keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam agama saya. Nah, itu muazin, Pak, muazin. Akhirnya dia mengatakan nggak apa-apa, dalam hatinya, saya keluar dulu dari Islam, nikahin dia, dan saya ajak dia masuk ke dalam Islam kalau udah nikah. Karena kewajiban suami adalah untuk menuntun istrinya, gitu ya, kewajibannya sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai laki-laki ya di atas wanita. Setelah dia nikah dalam agama mereka, kemudian dia dalam hati itu akan mengajak istrinya masuk ke dalam Islam. Oleh Allah ditakdirkan dia wafat sebelum pengantin baru, malamnya itu wafat, setelah nikah itu wafat. Berarti apa? Su'ul khotimah, akhir hayat yang buruk, yang jelek, Pak. Padahal soleh, muazin dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diwanti-wanti, diperhatikan, ya. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah.
Nah, jadi keyakinan harus kuat, harus kuat. Nah, sekarang kata Ibnu Rajab nih dalam akhir pembahasan kitab ini, beliau menyampaikan wala yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jadi al-mu'min kulluhu, seorang mukmin itu semuanya harus baik, harus thayyib. Baik itu qalbuhu, hatinya, wa lisanuhu, dan lisannya, wa jawarihu, wa jasaduhu, dan jasadnya harus baik. Jadi lisannya, hatinya, jasadnya harus baik. Bima yaskunu fi qalbihi minal iman, yang mana hatinya itu harus diisi ya dengan keimanan, harus baik imannya. Kemudian wa zahara ala lisanihi minal zikri, dan tampaklah dari kebaikan imannya tersebut akan keluar dari lisannya itu memperbanyak zikir, keluar kalimat-kalimat yang baik, perkataan yang baik. Wa ala jawarihi minal a'mal as-shalihah allati hiya samratul iman wa dakhilatun fi ismihi. Maka selanjutnya anggota tubuhnya itu akan melakukan amal-amal soleh yang datang daripada hati yang baik, lisannya pun lisan yang baik, maka keluar perilaku yang baik, begitu. Jadi intinya hatinya harus baik, harus baik. Kalau hati yang baik itu pasti akan keluarnya baik, begitu. Contoh, kalau kita lagi senang, gimana? Hatinya senang, bahagia. Ucapannya gimana? Baik atau buruk nanti? Pasti baik, karena hatinya senang. Kalau ucapannya udah baik, perilakunya akan baik juga, akan memberi, akan bersalaman. Tapi kalau hatinya iri, dengki, nggak suka kepada temannya, nggak suka misalkan kepada sahabatnya, maka akan keluar perkataan yang buruk, kan gitu. Dan akan berperilaku yang buruk, begitu. Nggak akan senyum sama sekali. Ketemu itu pasti akan memalingkan wajahnya ya, dan akan menekuk ya, wajahnya. Bahkan tidak mau ketemu dengan orang tersebut. Nah, itu kenapa? Karena hatinya buruk, hatinya buruk, sehingga lisannya pun akan buruk, maka perilakunya akan buruk, begitu. Nah, itu kata Ibnu Rajab itu demikian. Nah, sekarang bagaimana supaya amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Supaya diterima, Pak, amal kita. Maka syaratnya amal diterima itu seorang mukmin itu harus baik segala tadi, baik itu makanan dan minumannya harus halalan thayyiba. Sekarang apa halal dan thayyib itu? Halalan thayyiba, harus halal dan thayyib, dari makanan saja, Pak. Kalau halal itu adalah yang ditentukan oleh syariat. Ini al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas halal, yang haram itu jelas. Di antara keduanya itu namanya remeng-remeng, nggak jelas ya. Jadi yang halal itu jelas. Contoh babi, halal haram? Haram ya. Nah, kemudian kita makan ayam yang sembelih misalkan dengan syar'i, maka halal. Di antara keduanya itu remeng-remeng, nggak jelas. Kalau kita melihat yang tidak jelas, dalam hadis yang lain, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Contoh, pengen beli bakso, ini halal haram, maka apa yang dilakukan? Lakukan, makan atau tinggalkan? Nih, pengen bakso nih ya, tapi nggak jelas nih halal haram, maka apa yang dilakukan? Tinggalkan kalau ragu ya, tinggalkan, jangan dimakan. Kenapa? Karena akan berdampak nanti, doanya nggak akan diijabah nanti ya. Nah, itu dari makanan, jadi tinggalkan. Misal ya, kan kita nggak tahu ketika menggiling daging sapi tersebut apakah bercampur ketika menggiling dengan daging babi ya. Saya pernah melihat di suatu pasar ya, ada yang ngegiling itu ya minta digilingkan dagingnya, daging kurban digilingkan. Kemudian ada lagi yang menggiling babi, dicampurlah di situ digiling tersebut. Gimana hukumnya? Ya jelas haram, haram. Nah, kita nggak tahu nih. Kalau nggak tahu lebih baik tinggalkan, tinggalkan karena ragu. Kecuali kalau yakin ya. Nah, itu harus diperhatikan. Orang tua saya dulu itu
kalau nyembelih ayam, kalau mau makan ayam gak mau beli dari warung tuh, beli ayamnya dan sembelih sendiri Pak, saking warok hati-hatinya Pak. Bahkan kalau ada yang jualan bakso datang ke rumah ditanya ya, yang namanya aneh-aneh begitu ya, ditanya dulu, dan sering dimarahin anak-anaknya itu karena takut makanan itu makanan haram. Lalu bagaimana nanti doanya itu diijabah? Nggak akan dijabah begitu. Nah, itu diantaranya dari makanan. Maka amal supaya diterima yaitu harus baik ya, harus halal, harus halal, itu yang halal. Nah sekarang yang baik thayyib itu apa? Halalan thayyiba, halalan thayyiba. Kalau thayyib yang pertama adalah harus halal, harus halal, namanya thayyib. Yang kedua harus mengandung unsur-unsur yang baik, tidak memadaratkan dirinya, itu thayyib. Contoh ya, orang yang punya penyakit gula kemudian minum teh manis, itu halal nggak? Halal. Thayyib nggak? Nggak thayyib, nggak thayyib ya, nggak thayyib begitu. Kenapa? Karena akan merusak dirinya, rusak dirinya. Nah harus thayyib Islam tuh, itu thayyib diantaranya. Yang ketiga, thayyib itu artinya adalah enak, lezat. Nah yang ketiga ini itu sesuai dengan pribadi masing-masing, nggak bisa dipukul rata. Saya boleh jadi nggak suka, bapak suka kan ya gitu, itu makanan ya, jadi nggak bisa dipukul rata. Nah inilah mazhabnya, 4 mazhab itu, baik mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu berbeda-beda dalam masalah thayyib. Thayyib. Contoh kata mazhabnya Syafi'iyah dan Hambaliyah, ketika kita menemukan suatu makanan ini baik atau tidak, nggak ada di Timur Tengah misalnya makan baik, maka kata ulama tersebut kembalikan ke negara Arab, ke negara Arab ya, ini baik tidak begitu, baik tidak. Kalau nggak baik berarti nggak dimakan oleh yang lain gitu. Itu sampai mendefinisikan masalah thayyib itu begitu, thayyib. Jadi harus halal dan thayyib, halal dan thayyib. Nah, seperti apa? Kodok misalnya, sama lagi, atau hasarot itu seperti serangga-serangga gitu ya. Nah, kan gitu. Bahkan ada yang mengharamkan lele kan gitu ya. Nah, itu. Karena di Arab misalkan nggak ada lele, sekarang udah ada gitu. Nah, itu sudah berubah. Bahkan seperti ikan yang mati itu berbeda pendapat. Kalau ikannya mati kan halal. Nah, sekarang halal tuh juga harus dilihat apakah udah tenggelam, udah tenggelam lama, ataukah udah naik lagi ke perapungan, itu pun beda pendapat lagi. Sebagian pendapat itu masih boleh, lagi udah haram lagi. Nah itu harus halalan thayyiba. Jadi syaratnya amal ingin diterima itu makannya harus halal dan thayyib, halalan thayyiba. Nah ketika dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau, dua-duanya Abdullah bin Abbas, hadis riwayat Tabrani, qala tuliyat inda Rasulillah SAW hadil ayat, dibacakan satu ayat di sisinya Rasulullah SAW. Apa ayatnya? Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia makanlah kamu sekalian dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri dan menyampaikan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah doakan saya ya, doakan saya agar doa saya ini doa yang mustajab ya, diijabah doa-doa saya. Lantas Rasul mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, perbaiki makananmu, insyaallah takun mustajabah doa, insyaallah doanya akan diijabah. Jadi kalau doa kita ingin dijabah, maka makanannya harus baik begitu, halan thayyibah. Jadi kalau ada yang haram berarti nggak akan dijabah ya. Baik, sedikit lagi ya. Selanjutnya intifaul qabul, tidak diterimanya amalan. Ada dalam beberapa hadis ya. Contoh, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat di antara sekalian kalau berhadas sampai dia
berwudu terlebih dahulu. Maksudnya apa? Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak diterima sama sekali. Berarti harus wudu, harus wudu. Beda dengan hadis yang la taqbalu salatul mar'ati allati zawjuha 'alaiha sakhitun. Tidak diterima salat perempuan, seorang wanita, seorang istri yang mana suaminya ngambek. Nah, ya, sama. Redaksi hadisnya itu la taqbal, tidak diterima. Beda dengan hadis yang pertama tadi. Kalau yang pertama jelas nggak sah, harus wudu kalau ada hadas. Tapi yang kedua ini maksud tidak diterima di sini artinya apa? Artinya ibadahnya sah, salatnya sah, tapi pahalanya tidak sempurna, berkurang gitu. Misalkan ibu sholat aja, jangan sholat, kemudian sholat tahajud, suaminya ngambek, sah nggak sholatnya? Sah, tapi pahalanya tidak sempurna, tidak sempurna. Nah, itu maksud daripada hadis itu intifaul qabul. Nah, sekarang bagaimana seseorang muslim keluar dari hal yang haram? Cara mengeluarkan dari hal-hal yang haram, bagaimana caranya? Tadi pertama dijelaskan ya, kita menghilangkan yang haram dalam diri kita. Pertama, berusaha untuk mencari hal-hal yang halal, jangan yang haram. Baik itu ketika mencari nafkahnya, kemudian juga mengeluarkan harus yang halal. Contoh tadi ya, kita harus tahu ketika kita mau bersodakoh atau menerima dari sodakoh tersebut. Jadi harus tahu ini benar nggak harta yang halal atau yang haram begitu. Jadi jangan sampai kita mendapatkan harta yang haram. Pernah suatu ketika dirikan oleh Malik bin Dinar, Sa'altu Atha bin Abi Robah amman indahu mal haram wala yarib arbabuhu. Saya bertanya kepada Atha bin Abi Robah tentang seseorang yang punya harta yang haram dan tidak tahu yang punya pemiliknya punya siapa nih, karena ada pada dirinya dan dia ingin keluar dari hal tersebut. Maka kata Malik bin Dinar, kata Atha bin Robah, yatasaddaq bihi, bersedekahlah. Tapi beda dengan pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama seperti hanya mazhab Syafi'iyah, itu tidak boleh disodakohkan. Misalkan ada yang datang ke rumah kita dari hasil korupsi, misalkan ya, korupsi, kemudian dia tahu, maka bagaimana caranya? Kalau tadi kata siapa, Atha bin Abi Robah, sodakohkan. Tapi kata mayoritas ulama tidak boleh disedekahkan ya, tapi dia simpan atau dia berikan untuk fasilitas umum. Misalkan ada harta yang haram, ya buanglah. Dengan cara apa? Buangnya itu dengan cara manfaat menurut dunianya, bukan akhirat tentu ya. Kalau akhirat nggak akan diterima karena Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima yang baik. Maka dia lakukan untuk perbaiki jalan ya, misalkan bocor jalannya udah rusak karena banyak hujan, maka perbaiki jalan tersebut. Itu ada manfaatnya untuk masyarakat, tapi oleh Allah tidak diterima begitu, karena harus baik. Syaratnya kalau yang diterima Allah ya harus baik. Nah, tapi supaya manfaat dengan sesama lah dunia, jadi hanya sebatas hubungan hablum minanasnya saja, dengan manusia saja. Nah, hadis ini pun menjelaskan tentang sebab-sebab dijabahnya doa. Yang pertama, kalau doa kita ingin dijabah, yang pertama adalah itolatus safar. Perjalanan yang panjang itu doanya mustajab. Semakin panjang perjalanan kita, semakin mustajab doa kita. Itu yang pertama. Maka ketika kita mau mudik atau kemana saja, jangan sampai lupa doa di situ, karena doanya mustajab. Apalagi kalau kita mau umroh, mau haji, itu doanya lebih mustajab lagi. Perjalanannya panjang, ribuan kilometer. Yang kedua, husnul tabazzul fil libas wal hay'ah. Harus tawadu ketika berdoa. Bahkan Rasulullah ketika meminta hujan, salat istisqa, nggak boleh pakai pakaian yang serba baik, yang bagus, yang rapih. Artinya pakaian tersebut nggak boleh pakaiannya seperti hanya salat Idul Adha, Idul Fitri. Beda ya. Kalau salat Idul Adha, Idul Fitri harus baik, bagus pakaiannya. Tapi kalau salat istisqa itu tidak boleh demikian. Harus kusut masai, kucel.
Nah, itu bedanya ya. Nah, maka orang yang melakukan demikian itu doanya mustajab. Yang ketiga, maddul yadain ila sama, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Itu doanya mustajab. Karena dalam hadis Allah menyampaikan Allah itu maha pemalu. Innallaha ta'ala hayyun karimun. Allah itu maha pemalu dan maha mulia. Yastahi idza rafa rajul ilaihi yadayhi ay yaruddu maha sufran khaibataini. Allah itu maha pemalu. Kalau ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya dan dikembalikan dalam keadaan tidak dijabah doanya, maka berarti apa? Allah akan mengijabah doa tersebut ya. Nah, itu yang keempatnya, ulangi doa dengan menyebut nama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, minimal 3 kali, maka doanya akan diijabah. Jadi ya Rob, bahkan dalam hadis yang lain dari Sayyidah Aisyah, dari Imam Bazzar, dari Rawi Bazzar, iza qala abdu ya Rob 4 kali, ya Rob, ya Rob, ya Rob 4 kali, maka Allah berfirman, labbaika abdi sal tu'ti. Labbaik ya wahai abdi, ya, siap wahai hambaku, ya, silahkan kamu minta akan diberi, begitu. Nah, itu sehingga kalau kita lihat di Timur Tengah doanya ya Rob, ya Rob, ya Rob, oh, itu doanya mustajab. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan? Udah waktu, berapa menit lagi? 15 menit lagi untuk diskusi. Ya, silahkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustaz Abdul Wahab yang sudah menyampaikan sajian ilmunya di kesempatan ini. Dan kita buka sesi tanya jawab. Bunda, Bapak Ibu, jamaah sekalian, boleh sambil merapatkan ke depan, dan yang ingin bertanya, boleh 3 penanya terlebih dahulu yang akan bertanya. Boleh acungkan tangan? Mangga, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia dari Antapani, Kota Bandung. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya nih. Ada juga yang saya tanyakan itu terhadap kesalahan-kesalahannya gitu loh. Kalau pas diingetin kan saya pun belum mengerti apa yang orang tua saya katakan, lebih percaya banget gitu. Tapi terkadang itu lebih percaya sama teman-teman kerjanya gitu loh. Karena saya tuh kan kalau pas belajar, pas latihan piano, latihan musik, terus mau ngajar les piano gitu loh, apa yang dia sampaikan, mereka sampaikan gitu loh. Itu aja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini berkaitan tentang alat musik mungkin ya. Ya. Jadi kalau orang tua boleh nggak setuju mungkin ya, atau gimana ya? Iya. Ya, baik. Jadi berkaitan musik ini, tentu para ulama berbeda pendapat. Tapi ulama sepakat itu diantaranya yang penting tidak melalaikan, gitu aja. Tidak melalaikan. Tidak melalaikan bagaimana? Misalkan tidak melalaikan daripada kewajiban dia beribadah kepada Allah. Itu aja. Iya Pak. Contohnya, ya, misalkan waktunya sholat karena terus main musik terus, akhirnya sholat lewat tinggal. Ya. Kayak misalkan penampilan musik kan ada tuh. Akhirnya dilabraklah sholat maghrib, labrak lagi sholat zuhur. Nah itu yang nggak boleh, jelas nggak boleh ya. Iya Pak. Karena melalaikan daripada ibadah, ingat kepada Allah, tulhi ya, melalaikan. Jadi gini Pak, ya. mungkin kalau menurut saya mah lagunya yang lagu-lagu yang halus, yang seperti lagu pop yang biasa, kayak Kahitna, Iya. lagu Glenn Fredly, Tulus, Ya, baik. kayak lagu Raisa. Kecuali teh lagunya yang rock gitu. Ya. Dulu kan kalau pas saya SMP, SMA, saya teh terobsesi sama lagu-lagu yang rock, punk rock. Terus tahun 2016 saya kuliah jurusan seni musik. Alhamdulillah sudah ganti genre ke lagu-lagu yang menghaluskan, yaitu
seperti lagu jazz, Iya. pop itu yang Baik. chord yang kayak mencantikkan banget. Ya, baik. Jadi bisa lihat dari beberapa sisi ya. Pertama dari tujuan niatnya, yang kedua dari alatnya, ketiga dari lagunya, itu harus dilihat juga ya. Jadi kalau dari segi alatnya ya, itu nggak jadi masalah. Kemudian dari segi lagunya itu pun tidak boleh bertujuan di antaranya. Misalkan di situ adanya kemaksiatan, kemudian juga mengumbar nafsu, yang hawa nafsu dan sebagainya, itu yang nggak boleh ya. Itu tentu ada rambu-rambunya. Jadi tidak dipukul rata gitu. Nah, ini nanti harus dipelajari tentang apa hukum musik ya dengan hukum lagu dan sebagainya. Dan itu semua ada dalam kaidah, dalam fikih-fikih tersebut. Ya. Ya. Jadi kan kalau bermusik itu bagusan yang kostum-kostumnya yang ada kerudungnya, berhijab, jubah, celananya yang panjang gitu, bajunya. Iya. Jadi intinya kayak tidak ada festival kemaksiatan lah nasyid. gitu ya. Enggak kemaksiatan. Jadi intinya nggak ada kemaksiatan di dalamnya ya, pakaiannya pun ya. Kemudian tentang suara pun nanti akan dibahas dalam fikih panjang lebar tuh ya. Jadi nggak bisa sekaligus ya. Jadi bisa lihat dari apa? Pertama dari lagunya, kedua dari musiknya ya, kemudian dari tujuan niatnya, kemudian melalaikan tidaknya, itu panjang sekali. Wallahu bisawab ya. Ya baik, terima kasih. Oke, terima kasih jazakumullahu khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aulia ya tadi ya. Gak apa-apa dipanggil. Sama-sama syukron. Oke. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Oh baik, Bapak dulu yang di depan. Nanti terakhir Ibu ya berarti ya setelah ini ya. Sebentar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau nanya tadi kalau kita doanya mustajab harus jaga makannya. Nah, kalau kita makan di luar gitu gimana ya, kayak bahwa mengatakan apalagi terutama makanan-makanan yang hewani, ayam atau sapi. Jadi untuk meyakini bahwa ini makanan adalah makanan halal yang disembelih dalam keadaan hidup dengan sesuai syariat. Atau makanannya tanpa zat-zat yang haram seperti minyak babi segala macam. Untuk meyakin seperti itu, untuk kita antisipasi jangan sampai kita memakan makanan yang subhat apalagi haram, gimana caranya Kiai supaya yakin? Makasih Kiai, jazakallahu khairan katsiran. Baik, terima kasih. Jadi Islam sudah memberikan petunjuk, ada jalannya. Tadi jelaskan dalam hadis itu al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Yang keduanya, di antara keduanya remeng-remeng, syubhat. Kalau kita melihat yang syubhat, maka Rasul pun berikan juga isyarat ataupun petunjuk. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ya, kalau ragu tinggalkan. Ya. Supaya enggak ragu gimana? Ya tanya berarti kan. Ya, tanya detail, ini datang dari mana, makan gimana, disembelih gimana, kemudian juga masaknya gimana, campur enggak. Ternyata repot, ya udah tinggalkan aja daripada ribet. Nah sekarang kondisinya nggak ada makanan sama sekali, misalkan di hutan, nggak ada makanan. Ini adanya apa? Yang haram, adanya babi, ada dua taruhlah, babi dengan arak misalkan. Nah, maka boleh nggak dimakan, konsumsi? Mana yang dikonsumsi? Dalam segi Islam boleh, karena kondisi darurat. Kalau enggak akan mati misalkan. Nah sekarang mana yang dipilih, babi atau arak? Dipilihlah dalam kaidah usul fikih al-khafud dororen, cari yang paling ringan madaratnya. Apa yang paling ringan madaratnya, babi atau arak? Babi yang paling ringan madaratnya. Kenapa? Karena kalau makan babi nggak akan puyeng, nggak akan pusing, akalnya akan hilang. Tapi kalau minum arak akan hilang akalnya dan akan dimakan babinya juga. Gitu ya. Nah, dororen. Tapi syaratnya dalam Al-Quran ghairu bagin wala adin, tidak ada keinginan dalam dirinya untuk memakan. Yang keduanya wala adin, tidak boleh melampaui batas. Contoh melampaui batas apa? Mumpung boleh, akhirnya tadinya cukup satu kerat, dia banyak misalkan ya, makannya berlebihan nggak boleh. Atau dia simpan di kulkas lumayan ya, karena boleh, bisa nggak boleh.
Untuk besoknya nggak boleh begitu. Ya, ada aturan-aturannya. Wallahu bisawab. Ya, satu lagi, mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iska, anak saya kebetulan berasrama di sini, SMA. Saya mau bertanya, Ustadz, kan kalau gibah itu udah jelas nggak boleh, haram. Tapi kita kadang kan suka ya, misalnya punya perasaan kesel atau punya masalah sama orang lain. Terus kita curhat lah gitu sama sahabat gitu, atau sama suami, sama pasangan. Nah kalau kayak gitu gimana Ustadz, boleh nggak sih gitu? Dan Ya. apa bedanya sih gibah dengan curhat yang terus menerus gitu? Ya. Ya makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, gibah itu pembicaraan yang kita bicarakan tuh benar adanya. Benar adanya ya. Betul emang itu dia demikian. Nah, tapi yang dibicarakan gak suka dibicarakan demikian, maka namanya gibah. Yang kedua, kalau dia membicarakan dan tidak benar apa yang dibicarakan, itu bukan gibah. Namanya apa? Memfitnah kan? Gibtoh. Ya, artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, dua-duanya tetap dilarang. Boleh nggak gibah? Ada aturannya juga, diperbolehkan dalam hal apa? Contoh pertama, seperti halnya menentukan suatu hukum. Misalkan, aduh, saya ini cekcok dengan istri saya, terus saya menyampaikan, dan menjaga talak. Ini benar nggak? Jatuh nggak talaknya? Dan ada teman saya itu demikian, minta pendapat ke saya, minta pendapat kepada gurunya. Itu kan ngomongin namanya, ngomongin. Untuk melakukan suatu hukum tersebut boleh ya. Atau yang lainnya, misalkan ada seseorang yang pernah pinjam ke saya dan nggak pernah dikembalikan pinjaman tersebut. Kemudian teman saya nanya, Ustaz gimana kalau dia pinjam ke saya? Gimana? Kata saya gibah nih, gibahnya diperbolehkan. Mohon maaf, lebih baik jangan, karena dia nggak amanah ke saya aja, nggak pernah dikembalikan hutangnya. Nah itu boleh, supaya tidak terjerumus lagi dalam kesalahan dia ya, itu boleh. Banyak, ada 6 lah tentang masa itu. Nah kemudian gimana misalkan curhat? Ingat, curhat itu ataupun konsultasi harus kepada yang tepat sasaran. Kalau enggak nanti akan gibah kemana-mana, bahkan akan mendapatkan masalah yang baru. Contoh, ini meluapkan hati itu ya, itu nggak boleh ya. Gibah itu harus menyelesaikan masalah, bukan meluapkan hati atau keinginan, tapi bagaimana supaya selesai masalah tersebut. Tapi kalau tambah masalah, akan tambah lagi bicara. Ingat ya, jangan ngomong ke siapa-siapa, itu pasti ngomong lagi yang lain. Nah itulah gibah, bahaya ya. Makanya iyyaka wal gibah, fa innal ghibah asyaddu minaz zina, fa innar rajula qad yazni wa yashrab fayatubullah fataballahu alaihi. Hati-hati dengan gibah, karena gibah itu lebih kejam daripada perzinahan. Nah, seseorang bisa berzina, minum arak, dia bertobat, maka Allah akan mengampuni tobatnya. Tapi kalau gibah harus minta maaf terlebih dahulu. Cara minta maafnya bagaimana? Sekarang yang pernah digibahi, jangan disebutkan detail. Cukup aja mohon maaf ya, apalagi ada perkataan perbuatan saya yang tidak sengaja ataupun yang sengaja ya, boleh jadi ada kesalahan, saya mohon maafkan. Gitu aja udah. Jangan disebutkan satu persatu, saya pernah gibah, gini. Nanti dianya akan enggak suka kepada kita, dosa lagi nanti. Ya, kita membuat diri kita keluar dari mulut kita, dia jadi enggak suka begitu. Jadi itu pun harus hati-hati ya. Dalam perkataan juga harus hati-hati. Wallahu bisawab. Ya, jadi kalau misalkan sakit tubuh ya ke dokter, bicarakan kan gitu. Kalau misalkan punya penyakit hati ya ke yang tahu tentang hati gitu. Jadi harus tepat sasaran, bukan ke tetangganya ataupun bukan ke temannya yang nggak paham tentang apa yang dihadapinya, bahkan jadi masalah baru. Ya mudah-mudahan sikap kita, perbuatan kita itu senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terima kasih, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.